Alhamdulillah ya udah bisa masuk semua. Udah ada Mbak Tia, Mbak Wiwin, sama Mbak Lia. Maaf nih kesalahan teknis. Nggak tahu kenapa nggak bisa masuk di link yang pertama. Gimana? Pada sehat semua kan? Oke, kelasnya kemalaman ya. Yang tadi ikut kelas Pak Bambang udah bisa gabung sekarang atau gimana ini? Oh, saya ya. Alhamdulillah Mbak, sehat. Udah nyampe Taiwan. Sekarang di Taipei nih. Bolehlah kapan-kapan ketemu. Tanggal 23. Oh, tanggal 23 bulan ini maksudnya Mbak Tia? Iya ya, pada di Taipei semua ini ya. Tanggal 23. Oh, Mbak Wiwin di Tainan. Oh, jauh juga ya. Emang kerjanya di Tainan, Mbak Wiwin? Oh iya. Oh, Mbak Tia di Daan. Saya di daerah, sekarang lagi di daerah Fuhe Bridge. Pak, tahu nggak sih? Saya cuma tahunya bus stopnya itu namanya Fuhe Bridge. Tahu nggak sih? Gak tahu juga. Buta. Oh, yang di Thailand banyak juga ya, ada Mbak Lia, Mbak Gia, sama Mbak Rofi. Saya pernah main tuh di Thailand tuh, di masjid, tapi cuma nggak nginep Mbak, cuman main doang. Nantilah kapan-kapan kita chit chat. Masjid yang nggak tahu, yang kayak apartemen apa ya, yang nggak tahu namanya, lupa. Oh iya benar. Oke deh, nanti cukup gitu dulu ya sapa-sapanya kita. Nanti dilanjut lagi. Kita udah siap belajar? Aduh, besar banget. Ya udah seminggu nih, saya utang seminggu nih ya. Nanti saya cariin waktu kosong deh. Nah, saya sudah ngecek ini tugas UTS yang udah masuk. Ada beberapa yang sudah saya baca. Malam ini saya mau ngebahas itu. Jadi ambil karya teman-teman, beberapa teman-teman di sini, terus kita bahas bersama. Nanti
kalau waktunya cukup kita bahasnya sampai tiga orang, tiga orang, terus nanti kita lanjut ke untuk minggu depan kita bahas untuk beberapa orang lagi. Soalnya di materi terakhir itu saya lihatnya materinya tentang, tunggu ya, materinya tentang teks dalam kehidupan nyata. Jadi teks-teks yang sudah kita pelajari itu kita aplikasikan nih. Saya mau tahu sejauh mana kalian menggunakan teks-teks yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Oke. Nah, konten yang di materi pada bab terakhir itu adalah pemodelan berbagai jenis teks dalam satu tema. Terus yang kedua adalah kerjasama membangun berbagai jenis teks dalam satu tema. Terus yang ketiga, kerja mandiri membangun berbagai jenis teks dalam satu tema. Jadi kita sudah mempelajari beberapa teks ya, ada teks eksposisi, teks prosedur, teks apalagi teks anekdot, dan yang lain sebagainya. Kita aplikasikan, bisa dipakai bersamaan kah, misalnya teks eksposisi dengan teks laporan, bisa digabungkan kah teks deskripsi dengan teks laporan gitu. Tapi sebelum melangkah jauh, kita lihat ininya dulu, tugas-tugasnya yang sudah terkumpul ya. Yang orang yang dibahas tugasnya berarti orang beruntung ya, karena serandom aja ini ngacaknya yang bakalan kita bahas. Beberapa saya sudah cek, kebanyakan kalian itu memilih teks anekdot ya. Mungkin karena lebih gampang dan ringan gitu, tentang kelakar, tentang sindiran, jadi lebih enak ngebuatnya. Terus yang terpopuler kedua itu adalah teks laporan. Kebanyakan juga yang mengumpulkan tugasnya itu mengenai teks laporan. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tugas salah satunya ini nih, dari Mbak Badriah. Orangnya ada di kelas ini gak sih Mbak Badriah nih? Halo? Oh iya, sinyal saya lagi jelek ini Mbak. Mbak Lia ya? Mbak Lia namanya Mbak Badriah. Oke, gak apa-apa. Alhamdulillah berarti kalau ada namanya. The lucky number one. Nah, Mbak Lia ini memilih untuk membuat teks laporan. Kita bahas satu persatu ya. Di sini judulnya, udah siap Mbak Lia? Ini judulnya adalah laporan pengamatan pada tanaman pohon cabai. Jadi Mbak Lia membuat teks ini berdasarkan dia mengamati pohon cabai. Di dalam teks ini terdiri dari beberapa bagian. Ada tujuan pengamatan, perumusan masalah, landasan teori.
Kalau saya pikir ini lengkap banget loh, kayak anak kimia aja nih, atau anak biologi, anak IPA. Anak IPA udah ada pakem-pakem, udah ini sampai kesimpulan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang masih ingat nggak ininya? Kita refresh lagi deh. Teks laporan itu komposisinya apa aja sih? Apa yang tugas kita sebagai penulis teks laporan itu kita harus apa? Oh gitu. Oh pantesan ya, udah lengkap kayak gini, terstruktur. Halo, assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Oke. Iya. Nah ini bagus nih, memanfaatkan ini ya, memanfaatkan uh, kesempatannya. Oke, kalau yang nggak bisa kedengaran, maaf ya Mbak. Nah ini kita lihat ya, tujuan pengamatan. Untuk bisa mengetahui perkembangan cabai pada mungkin maunya bilangnya fase ya, bukan fase. Salah ketik aja ini mungkin. Fase kecambah hingga buah. Oh jadi untuk bisa mengetahui. Nah, untuk bisa mengetahui di sini secara umum konteks kalimatnya udah bagus. Tapi ciri-ciri kalimat itu kan kita harus mengakhiri dengan tanda titik. Jadilah satu kalimat. Terus mungkin saya anggap tulisan face di sini maksudnya itu adalah salah ketik ya, mungkin fase. Terus yang kedua, untuk bisa mengetahui ini menurut saya agak boros kata-katanya, untuk bisa. Jadi untuk memperindah kalimat ini, kita bisa menghilangkan ininya untuk bisanya. Jadi untuk mengetahui perkembangan cabai pada fase kecambah hingga buah, gitu ya, bagusnya kayak gitu. Oke, terus sepakat nggak nih teman-teman? Oke, yang punya tugas sepakat. Yang lain ada mau komentar? Oke, sepakat ya.
Nah, lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah di sini, apakah yang menjadi faktor kesuburan pada tanaman cabai? Oke, jadi rumus masalah. Oh, ini juga rumus masalah. Biasanya dalam laporan itu kita harus nama ininya tuh harusnya rumusan masalah, bukan rumus masalah ya. Oke, itu aja dulu. Terus yang 1-3 itu adalah landasan teori. Jadi kumpulan-kumpulan teori yang mendukung tujuan pengamatan kita. Jadi tadi judulnya mengamati cabai ya. Jadi hal-hal tentang cabai dituangkan dalam landasan teori ini. Kita lihat di sini Mbak Lia menuliskan ciri fisiknya cabai, terus struktur morfologinya, dan lain-lain. Secara kasat mata sih bukan, maksudnya kalau dilihat ini udah pas komposisi. Jadi teori-teori yang berkaitan dengan cabai. Kalau dari segi cara penulisan yang baik, Mbak Lia atau kita sebaiknya harus menyusunnya berbentuk paragraf. Jadi jangan semuanya kalimat lepas. Saya seperti ini. Cabai secara umum memiliki ciri morfologi dengan struktur perakarannya yang diawali dari akar tunggang yang sangat kuat dan bercabang ke samping dengan akar rambut. Terus lanjutlah, seharusnya lanjut. Jadi digabungkan dalam satu paragraf. Selanjutnya, akar tunggang yang kuat pada cabai dapat mengunjam ke dalam hingga mencapai ke dalam 1 meter atau bahkan lebih. Itu sebaiknya pilih salah satu saja. Ini menurut saya pemborosan kalimat, pemborosan kata. Sebaiknya kita betulkan seperti ini, ke dalam hingga mencapai kedalaman 1 meter atau lebih ya, bahkannya dihapus saja. Terus masuklah ke paragraf berikutnya. Ciri yang lain yang dimiliki cabai adalah tanaman ini berbatang utama tegak, bagian pangkalnya berkayu dan bercabang lebat, dan bagian yang mudah berambut halus. Secara umum pokoknya harus bagus ini susunan paragrafnya. Oke Mbak Purwi, kalau nggak bisa dengar nanti bisa lihat lihat rekamannya. Sekarang kita lagi membahas mengenai tugas yang teman-teman udah kumpulkan. Nah, yang pertama itu kita ngebahas tugas dari Mbak Lia. Jadi informasi yang sekiranya Mbak Purwi Diansyah gak bisa nangkep, saya nanti share ke grupnya. Oke. Jadi sebaiknya
Mbak Lia memperhatikan cara penyusunan paragraf. Sudah bagus ininya, isi dari setiap poin-poinnya, tujuan pengamatan sudah kena, karena kalau tujuan itu berarti apa yang ingin dicapai si pembuat tulisan itu gitu. Mau bikin laporan, jadi tujuan laporan itu untuk apa? Nah, udah benar di sini. Rumusan masalahnya pun sudah benar. Terus landasan teorinya itu berupa kumpulan teori-teori mengenai apa yang ingin diamati. Nah, di sini kekurangannya adalah paragraf, belum bisa menyusun paragrafnya dengan baik. Coba perhatikan contoh-contoh teks yang memperhatikan teks-teks yang ada di ini deh, di buku panduannya banyak contoh-contoh teks. Kita pelajari pelan-pelan. Cara kita bisa mengamati transisi paragraf satu dengan paragraf berikutnya kayak apa. Gitu ya. Iya Mbak Lia, nggak apa-apa, kan sama-sama belajar. Terus kita lanjut di setelah landasan teori adalah pembahasan dan kesimpulan. Pembahasannya di sini fase perkecambahan, terdiri dari pertama itu pada hari pertama belum terlihat perkecambahan cabai. Hari kedua sudah terlihat bintik kecil dari bibit cabai, hampir mirip dan sama dengan hari kedua, dan sebagainya. Terus pertumbuhan pada hari ke-8 sampai 2 bulan. Tanaman cabai berumur 3 minggu, tingginya sekitar 5,6 cm, lebar daun 1,4, panjang akar 6,3, dan daun rata berjumlah 4 lembar. Oke. Secara konteks, secara isi dari yang ingin dibahas di bagian pembahasan itu sudah benar. Jadi apa yang kita amati dituangkan di pembahasan hasil atau biasanya disebut hasil pengamatan. Terus kesimpulan. Nah, dari hasil pengamatan itu apa yang bisa disimpulkan? Nah, di sini Mbak Lia menulis, dari hasil yang saya tanam, pertumbuhan cabai belum termasuk normal karena banyak tanaman yang mati akibat kekeringan karena tidak selalu rutin untuk menggemburi tanahnya. Itu pengamatan lapangannya ya. Nah, kalau saya lihat dari konteks penyusunan pada bagian pembahasan ini kan dibagi dua, fase perkecambahan. Sebaiknya kalau di poin-poin seperti ini sih bisa, tapi alangkah lebih baik lagi kalau misalnya dibuat seperti tabel, terus tabelnya itu di dalamnya misal ada hari, terus tinggi atau bertumbuh atau tidak, kayak gitu.
Jadi sang pembaca laporan itu langsung mengerti, oh hari pertama oh ini, hari kedua ini. Jadi lebih enak untuk sang pembacanya. Terus yang part ini nih, pertumbuhan pada hari ke-8 sampai 2 bulan. Nah, Mbak Lia menulisnya dalam bentuk paragraf bisa aja, tapi perhatikan cara penulisan. Seperti halnya ini, berumur 3 minggu itu tingginya sekitar 5,6 cm, lebar daun itu 1,4 dan panjang akar 6,3. 1,4 itu mbaknya lupa mungkin menuliskan satuan 1,4 apa, bisa aja 1,4 liter atau enggak 1,4 mil gitu kan. Jadi kalau laporan itu harus jelas satuan, apalagi laporan kayak begini ya, kayak biologi gitu. Kalau ada satuannya sebaiknya dicantumkan. Satuan maksud saya di sini ini ya, yang sentimeter kah, liter kah. Oh Mbak Li, nggak apa-apa Mbak Lia, nggak usah. Iya, jadi harusnya ditulis ya cm atau maksudnya satuannya gitu. Terus kesimpulan, di part kesimpulan ini, di bagian kesimpulan ini saya rasa sudah kena sasaran apa yang harusnya di bagian kesimpulan itu yang harus dijelaskan. Secara keseluruhan isi konteks sudah bisa diterima sebagai teks laporan. Secara penulisan mungkin masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya penyusunan paragraf. Yang kedua ini kesalahan pengetikan. Mungkin kalau kesalahan pengetikan, kurang huruf atau salah huruf sedikit, beberapa aja, misalnya 1-5 lah, mungkin masih dimaklumi. Tapi saya melihat banyak yang masih entah itu kurang huruf, masih pakai bahasa ringkasan, kayak saya disingkat jadi SY, jangan ya, yang disingkat jadi YG. Bahasa Inggris iya, jangan pakai bahasa SMS lah. Gitu ya. Oke, setuju. Bagaimana dengan yang punya tugas? Oke ya, Mbak Lia udah ini. Yang lain yang mau ngasih pendapat nih, atau Mbak Lia sendiri, siapa tuh mau ngasih tanggapan, pertanyaan atau penjelasan, bisa. Ada yang mau ditanyakan?
Ya bener ya. Oke deh. Nah dari sini tuh sebenarnya enaknya tuh kalau kita ngasih tugas, saya kasih tugas, eh, bukannya ini bukan mau memberatkan kalian-kalian, tapi kalau bahasa Indonesia itu menurut saya semakin kita banyak mempraktekkan, karena kalau teori saja yang dibahas itu susah. Iya, kita mengerti secara teori, tapi pengaplikasiannya apakah sesuai teori atau tidak, atau misalnya apa yang kita pelajari kita pelajari di teorinya kita gunakan nggak sehari-hari. Nah dari sini kita bisa menilai kan, oh saya masih, ternyata yang saya pelajari selama ini masih banyak kurangnya, jadi ada evaluasi gitu. Oke ya, kita lanjut ke teks kedua nih. Siapa yang ingat nih teks yang kedua, teks anekdot, tema pendidikan. Kalau saya lihat dari emailnya sih Mbak Asih namanya. Mbak Asihnya hadir nggak? Mbak Asih nama nama akun Wiziknya itu apa sih? Maaf ya saya banyak nanya di nama, soalnya saya biasanya nggak tahu membedakan uh, nama di akun Wizik dengan nama aslinya. Jadi makanya saya minta untuk menuliskan nama asli di tugasnya itu supaya saya lebih mengenal nama aslinya dan mencocokkan dengan nama Wiziknya ini. Iya, waalaikumsalam Mbak Nining. Oke, kita lanjut ya. Mbak Asinya nggak ada di sini, nggak ikut kelas ya. Kita sama-sama baca ya. Di sini teks anekdotnya temanya pendidikan. Judul kayaknya nih. Saya di sini cuman mengcopy tulisan yang dikirim Mbak Asi ini. Jadi saya nggak merubah susunan ininya ya, susunan teks yang dikirimkan. Kalau agak susah dimengerti, tanyakan ya. Ini PTS, pokoknya tetap sekolah. Danar dan Galang sedang bercakap-cakap tentang rencana masa depan mereka. Terus percakapan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, teks anekdot itu teks ringan, bisa saja teks yang menggambarkan kalau misalnya kita menceritakan sesuatu itu dengan berkelakar, dibawakan secara komedi lah, bisa juga secara kritikan, tapi kritikan yang dibuat pesetan apa ya, kayak ya komedi juga jatuhnya, cuman ternyata ada pesan tersirat ya, ini berupa kritikan. Biasanya teks anekdot juga menggunakan istilah atau perumpamaan, jadi tidak langsung menyebutkan atau
menggambarkan ini tuh si misalnya presiden misalnya anggota DPR itu digambarkan sebagai wakil rakyat. Wakil rakyat itu ya artinya anggota DPR itu. Oke, dari segi kalau kita lihat ini teks anekdot sebenarnya dari segi cara penulisan harus baku atau enggak, sebenarnya enggak terlalu memperhatikan itu, karena menurut saya dan secara teks anekdot itu kan berupa teks semacam teks lepas yang biasanya kita temukan di yang biasa baca koran atau buku-buku kumpulan cerita lucu. Biasanya itu tidak terlalu memperhatikan atau EYD, ejaan yang disempurnakan, atau penyusunan kalimat, penulisannya itu harus sangat diperhatikan. Tidak, jadi bisa menggunakan bahasa gaul, bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Berbeda dengan tadi ya, teks laporan itu lebih bersifat baku, harus sesuai EYD, karena itu adalah semacam teks ilmiah yang tujuannya ya untuk dibaca atau pembacanya itu ya orang yang membutuhkan data-data itu, atau emang orang yang ahli dalam bidang itu. Jadi kita harus baku gitu, ya harus baku susunannya, berbeda dengan teks anekdot. Jadi di sini saya tidak terlalu mengkoreksi mengenai penulisan kata, penyusunan kalimatnya, karena lebih ke teks lepas, teks komedi gitu, jadi nggak terlalu memperhatikan itu. Di sini ceritanya ada percakapan nih. Ada yang mau baca nggak sih supaya ini rame, kelasnya rame, nggak pada ngantuk karena udah malam ya. Semua masih bisa bersuara nggak? Oh, mungkin sinyalnya. Oh iya, jelek ya sinyalnya. Kalau gitu yang penting bisa dengar suara saya. Kalau gitu saya yang bisa bacakan aja ya, biar ininya nggak sepi kelasnya. Nih, percakapan antara Danar dan Galang. Akhirnya kita bisa lulus ujian. Iya, tidak sia-sia. Mau lanjut kemana? Tidak sia-sia kita belajar. Danar bertanya, kamu mau lanjut kemana? Kalau aku sih sudah daftar SNMPTN dan sudah diterima. Kalau kamu? Waktu SNMPTN kemarin aku nggak lolos, kayaknya aku harus ikut SBMPTN. Aku tidak yakin nanti aku lolos. Jangan berpikir gitu dulu. Kamu ingin tetap kuliah kan? Iya. Kalau tidak diterima di PTN, mungkin aku daftar ke PTS. Usahakan PTN dulu. Kalau tidak berhasil juga PTS juga tidak apa-apa. Pokoknya tetap sekolah. Oh,
Oh, suaranya kecil. Sekarang udah jelas? Oke. Nah, ini contoh apa ya, teks anekdot sederhana banget menurut saya. Sederhana, tapi menggambarkan ini ya, ciri-ciri teks anekdot lah. Dia di sini banyak singkatan-singkatan seperti PTS, PTN, SNMPTN, SBMPTN. Nah, di sini maksudnya PTS, pesetan juga nih ujung terakhirnya di PTS, maksudnya di sini pokoknya tetap sekolah, bukan perguruan tinggi swasta, gitu ya. Jadi seperti itu. Yang punya tugas gak ada kali ya Mbak Asih. Oke, ini nih teks eksposisi, teks dari Mbak Ika Rahmawati. Ini juga saya langsung copy dari dari teks yang dikirimin Mbak Ika. Nah, ada yang masih ingat nggak teks eksposisi itu seperti apa? Pada masih melek semua? Nyuci. Gimana, ada yang masih ingat gak teks eksposisi? Teks expose dari kata bahasa Inggris berarti menguraikan atau mengutarakan, iya, menguraikan. Nah, biasanya ciri-ciri teks eksposisi itu adalah berupa pengamatan ilmiah, hampir sama dengan teks laporan, tapi ini lebih kompleks lagi. Jadi di dalam teks eksposisi ini ada teori-teori yang diutarakan, dan pendapat yang dikeluarkan itu tidak sembarangan, harus berdasarkan teori-teori yang ada, fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan sebagainya. Nah, di sini Mbak Ika mencoba menjelaskan tentang efek limbah bahaya terhadap manusia. Tidak ada manfaatnya untuk sebagai informasi ya. Mbak Lianya ada nggak? Mbak Ikanya ada nggak nih? Di sini ada keterangan dia ini mengambil dari
buku ya. Artikel buku lingkungan hidup dan kelestariannya dari Prof. Dr. Haji Imam, Dr. SP MK. Lengkap nih sama gelarnya. Ini sumbernya dari buku langsung atau artikel dari internet, Mbak Ika Rahma? Oh, artikel dari internet. Oke, kita bahas. Seperti yang saya jelaskan, jadi kalau kita mengambil atau mengambil teks dari orang, entah itu dari buku, entah itu dari internet, harus mencantumkan nama seperti Mbak Ika sudah lakukan nih. Jadi kita tahu nih, oh ternyata teks ini terinspirasi atau diambil dari Pak ini, dari artikel. Ya, kenapa Mbak Ika? Ya, saya melihat di sini secara konten nggak ada yang bisa dikoreksi, soalnya ini berasal dari artikel yang isi pastilah insya Allah terpercaya, soalnya ini dari pengamatan para ahli. Para ahlinya yaitu tadi. Tapi lagi-lagi secara penulisan mungkin. Oke, Mbak Ika. Ya. Nah, ini secara penulisan. Oke, kita masuk. Berbagai pabrik industri, diantaranya bahan bakunya banyak mempergunakan zat kimia organik maupun anorganik. Sebagai hasil pengolahannya, selain menghasilkan produk yang berguna bagi kehidupan manusia, juga menunjukkan fakta bahwa limbah negatif bagi kesehatan manusia serta kelestarian lingkungannya. Dari segi isi ini nggak ada masalah, cuman di sini banyak kata-kata yang mungkin salah ketik ya. Itu coba diiniin lagi, dicek lagi, seperti kata kehidupan nih, terus kata-kata misalnya menghasilkan, kurang A-nya produk itu sebaiknya ada penghubung seperti produk, tanda penghubung produk, jadi produk. Terus kita lanjut, di antara efek limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia adalah karena sifat toksik bahan yang dikandung dalam limbah tersebut.
berbagai tunggu. Menurut saya di sini kata-kata konteks kalimatnya mungkin agak aneh nih. Di antara efek limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia adalah karena sifat toksik bahan yang dikandung di dalam limbah tersebut. Terus berbagai penyakit, lanjutan kalimatnya adalah berbagai penyakit yang dapat terjadi karena limbah berbahaya antara lain penyakit pneumonia,sis, silikosis, bisionosis, siderosis, talkosis, dan berbagai jenis penyakit lainnya. Menurut saya kata di antara harusnya kan menjelaskan di antara efek itu menandakan perbandingan. Jadi harus ada yang dibandingkan di sini. Nah, sedangkan yang konteks kalimatnya itu tidak ada yang dibandingkan. Di antara efek limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia adalah karena sifat toksis bahan yang dikandung dalam limbah tersebut. Jadi mungkin kata di antara ini kurang cocok ya. Kurang cocok. Kurang cocok untuk digunakan di awal kalimat. Jadi bisa aja langsung aja gini, efek limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia karena sifat toksik bahan yang dikandung dalam limbah tersebut, gitu ya. Terus di sini saya melihat ada istilah-istilah nih, istilah-istilah ilmiah atau nama-nama Latin dari penyakit atau penyakit. Nah, secara secara penulisan yang baik dan benar, kalau kita menemukan ini pelajaran tambahan ya, kalau misalnya kita menemukan istilah-istilah yang bukan asli dari bahasa Indonesia, seperti misalnya istilah kayak penyakit, istilah apalagi ya, istilah ekonomi kah atau istilah biologi yang berasal dari kata asing atau yang lain, kita harus ketika kita menulis atau membuat laporannya itu, membuat teksnya harus dimiringkan. Jadi seperti pneumoniosis harus penulisannya miring. Jadi itu menandakan oh ini adalah istilah, ini bukan kata bahasa Indonesia, istilah dari hal yang dibicarakan pada teks tersebut. Gimana? Paham kan? Jadi istilah ini kan jenis-jenis penyakit, dan ini bukan bahasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi pneumoniosis, silikosis, bisionosis, siderosis, talkosis, dan lainnya. Talkosis itu sebaiknya ditulis huruf miring. Oke? Paham semuanya?
di sini juga nih penyakit-penyakit oh iya, kelasnya sampai jam 12 Mbak, soalnya kita masuknya tadi jam 10. Nggak apa-apa ya? Ada yang keberatan? Masih bisa available sampai jam 12? Oh gitu. Batasnya sampai berapa lama? Oke, Mbak Tia. Oke, yang nggak bisa lanjut berarti Mbak Tia saja. Yang lain masih bisa available sampai jam 12? Ini lupa. Oh iya, untuk Mbak Tia nggak apa-apa. Kita maklumi. Yang lain, kalau nggak komplain berarti nggak bersuara berarti bisa semua ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini penjelasan mengenai itu tema yang diangkat, penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh limbah berbahaya dapat bersifat akut dan kronis dan sebagainya. Nah, yang bisa dikritik dalam bukan dikritik, yang bisa kita perbaiki dalam teks ini adalah cara penulisannya saja. Banyak yang salah ketik, masih juga menggunakan bahasa SMS yang disingkat-singkat. Jangan ya, sebaiknya dihindari kalau membuat tugas, karena ini bersifat formal, kecuali yang saya bilang tadi, teks anekdot. Jika misalnya menemukan teks yang kata-katanya itu bahasa gaul, bahasa sehari-hari, itu nggak apa-apa, karena seperti itu emang teks anekdot nggak baku. Tapi kalau yang teks laporan, teks eksposisi yang sifatnya ilmiah, sebaiknya jangan menghindari penulisan kata yang disingkat. Salah ketik ini bisa dimaklumi lah, tapi kalau kebanyakan kayaknya emang nggak terlalu ngecek itu ya. Oke, malam ini kita bahasnya 3 nih, 3 tugas. Atau saya iniin lagi ya, saya
Ada yang mau dibahas tugasnya, mbak-mbak yang ini? Kita lanjut ya, kita ambil salah satu contoh lagi. Bahasa. Ini tunggu saya uploadin ya. Oke. Aduh. Sambil menunggu saya upload, ada yang ingin bertanya nggak? Saya melihat banyak yang
lebih favorit membuat teks anekdot, teks laporan? Apakah karena itu lebih mudah dibuatnya, atau seperti Mbak siapa tadi yang karena emang ada tugas seperti itu dijadikan satu, bagaimana? Gak ada yang buat teks eksposisi sudah ada, anekdot ada, laporan ada. Oh iya, prosedur kita sudah buat sebelumnya. Nah, ini salah satu. Siapa yang ingat nih? Ini tugas siapa nih? Mbak Wiwin, boleh Mbak? Masih sampai minggu depan. Nah, ini adalah teks laporan, kata si penulisnya. Ini mengenai tentang presiden pertama. Ada yang mau berpendapat dengan teks ini? Menurut kalian ini bisa dikategorikan sebagai teks laporan atau teks yang lain? Teks laporan ya, bener. Oh, teks laporan observasi ya, benar sekali. Jadi ini tentang bisa dikatakan laporan pengamatan ketika berkunjung mungkin di museumnya Bung Karno. Jadi pertama penulis menuliskan tunggu saya lihat ini karangannya siapa. Yang merasa mengerjakan ini bisa ngacung tangan. Oke, ini kita lihat teks ini itu disadur dari ya artikel di internet. Bercerita tentang Bung Karno, terus bagaimana makam Bung Karno itu, sejarahnya siapa itu Bung Karno. Dari segi secara keseluruhan, secara umum penataannya sih bagus.
rapih gitu ya, lumayan rapi. Saya tidak tahu kalau misalnya ini benar-benar disadur atau copy paste, langsung copy paste dari bacaan itu. Jadi sebaiknya ketika kita mengambil bahan dari artikel, bisa kita cantum, bisa itu sebagai referensi kita, tapi sebaiknya entah itu kita harus menggambarkan kembali atau menjelaskan kembali dengan bahasanya kita. Jangan menyalinnya plek-plek langsung, nggak ada perubahan gitu ya. Jadi sama aja kita nggak belajar. Yang bisa coba kita lihat di paragraf pertama yang bisa dikomentari dari ini, memerdekakan. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Indonesia. Anak dari di paragraf pertama banyak kalimat-kalimat sederhana yang sebenarnya enak, lebih enak dan lebih efisien untuk digabung dalam satu kalimat. Seperti ini, Dr. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia lahir pada tanggal 6 Juni di Surabaya. Terus titik lagi, anak dari pasangan Sukimi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Dan di awal kalimat baru diawali dengan kata dan meninggal pada 21 Juni 1970 Jakarta, Indonesia. Nah, sebaiknya kalimat ini tuh lebih enak, lebih efisien untuk digabungkan. Seperti kayak ia lahir pada 6 Juni 1901, yang berasal dari pasangan Sukimi. Lebih enak seperti itu. Jangan dipisahkan satu menjadi satu kalimat lagi. Itu ya. Terus di awal kalimat jangan menggunakan kata penghubung dan di awal kalimat itu tidak baku. Sebaiknya dicari kata subjeknya gitu, menggunakan subjek, misalnya seperti ia atau Soekarno meninggal pada tanggal 21 Juni di Jakarta, Indonesia. Dan ini juga penulisan ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, terus Indonesia, di Surabaya, Indonesia. Harusnya sebaiknya ada tanda baca koma di Surabaya, koma Indonesia. Gitu ya. Lanjut. Ini tentang makam Soekarno dan segala macam. Sudah tidak ini
secara susunan sudah bagus, ya mungkin koreksinya itu aja pada pada teks ini. Nah, dari 4 teks yang sudah kita lihat, sebenarnya tuh kita sudah bisa mempelajari dan tahu kekurangan-kekurangan, dan dari sini saya bisa tahu oh ternyata di kelas ini kita harus lebih menekankan bagaimana membuat paragraf dengan baik, menyusun kalimat supaya lebih efisien. Jadi nanti saya coba untuk memberikan latihan-latihan. Nanti kita beri latihan di kelas aja latihannya, jadi bukan berupa tugas. Bagaimana kita menilai nih, nanti saya cariin paragraf-paragraf, menilai, terus kita buat paragraf sama-sama. Nah, ini materi ini di bab terakhir itu tentang penggunaan teks di kehidupan nyata, itu sebenarnya udah sangat kompleks, sangat lebih rumit lagi, karena mencoba untuk membuat laporan, menggabungkan teks-teks yang sudah kita pelajari dalam satu bentuk laporan atau satu bentuk teks atau satu bentuk cerita. Nah, itu sebaiknya mbak-mbak harus lebih jeli lagi atau lebih tahu lagi, oh laporan itu begini nih ininya. Kalau saya mau membuat suatu cerita atau artikel, saya bisa menggabungkan teks apa dengan teks apa, harus lebih peka itunya ya. Kalau misalnya saya mau bikin tema ini, oh cocoknya sudut pandang membuat teks eksposisi saya gunakan dengan teks laporan, seperti itu. Jadi lebih tertata lagi. Nanti kita coba untuk latihan. Karena terlalu ini sudah malam, mungkin latihannya lebih enaknya nanti pas pertemuan selanjutnya. Gitu. Malam ini saya tidak mau membahas mengenai teks yang udah digabungkan ya. Nanti kita bahasnya pekan depan di pertemuan selanjutnya supaya lebih ready, karena kayaknya ini pada diam semua ini. Dia mendengarkan dengan seksama atau gimana, Mbak? Oh, ada, alhamdulillah masih mendengarkan Mbak Wiwin. Kita coba upload, bahas teks yang sudah dikerjakan teman-teman lagi ya.
ini dari tunggu saya uploadkan. Teks, oke. Oke, Mbak Tia. One an. Tunggu ya, saya uploadin. Susah ngupload ini. Apa tidur ya, Pak? One aneh, Pak. Ini ada teks dari Mbak Rofi nih. Mbak Rofinya ada nggak? Halo? Suara saya kedengeran? Oh, Mbak Rofinya nggak ada ya? Oke, ini dibuat oleh Mbak Rofiana Ndah. Mbak Rofiana Ndah. Oke, di sini judulnya kenaikan gaji TKI di Taiwan per 1 Juli 2015. Wah, updatean baru banget ini. Jadi Mbak Rofi ini menamakan teks ini teks laporan. Apakah ini bisa dikategorikan teks laporan atau tidak? Kita coba sama-sama menilai ya. Ini udah tahu semua nggak sih yang berita ini?
Ini Mbak Rofi mengutip dari beberapa sumber, holiday.com, detik.com, dan indosiara.com. Halo? Suara saya udah kedengeran? Nah ini kita baca sama-sama ya. Atau mungkin mbak-mbak udah pada baca nih, karena ini langsung berhubungan, berita sangat update yang berhubungan langsung dengan mbak-mbak semua. Jadi Kepala BNP 2 TKI mengumumkan kalau gaji TKI atau BMI di Taiwan itu akan dinaikkan menjadi 17.500 per 1 Juni 2015. Terus di paragraf kedua, dan yang belum sepenuhnya dihapus adalah jual beli job order TKI formal. Oke. Maaf suaranya kurang jelas. Tetapi dari pihak BNP 2 TKI sudah melakukan kesepakatan informal dengan sejumlah agen TKI di Taiwan agar memungut biaya jasa pelayanan penempatan tidak lebih dari 30.000 NTD selama 3 tahun kepada TKI sektor formal. TKI membayar jasa pelayanan 1.800 NTD per bulan selama 3 tahun kepada agensi. Karena itu, pihaknya mendorong pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta untuk menekan agen TKI di Taiwan agar biaya jasa pelayanan penempatan dibayar 1 kali gaji selama 3 tahun atau senilai tidak lebih dari 30.000 NTD. Terus ada penjelasan, tetapi dalam penjelasan bla bla bla. Terus terakhirnya itu sekedar informasi, pemerintah Taiwan sendiri per 1 Juli telah menaikkan gaji pekerja lokalnya, namun tidak termasuk kenaikan gaji buruh migran atau pegawai asing. Sedangkan Indonesia sendiri menduduki peringkat tertinggi yang mengirimkan pekerja migran di Taiwan terbanyak sejumlah 210.000 tenaga kerja. Sekitar 15% bekerja di pabrik dan konstruksi, 80% bekerja di bidang informal atau caretaker. Menurut teman-teman, ini masih bisa dikatakan teks ini enggak sih? Teks laporan? Kalau misalnya teks laporan ini masih kira-kira digolongkan sebagai teks laporan apa? Tadi kan kita sudah lihat, teks laporan pengamatan. 1 ada teks laporan observasi, teks laporan kunjungan. Karena dia mengunjungi tempat itu, dia menulis laporan. Kira-kira di sini tuh dari artikel yang bacaan yang ini kita bisa masukkan ke dalam teks laporan kah? Kalau teks laporan jenis apa?
Ada yang mau jawab? Kalau saya bisa mungkin dimasukkan dalam teks laporan, saya agak kurang. Iya. Suara saya nggak kurang kedengeran? Sekarang masih kurang jelas. Oke, gimana teman-teman? Kira-kira teks ini teks laporan golongan apa? Tadi kan kita sudah lihat teks laporan pengamatan, teks laporan mengenai kunjungan atau observasi. Nah, yang di sini ini Mbak Rofinya coba menjelaskan ada kenaikan gaji TKI di Taiwan per tanggal 1 Juli 2015. Terus diuraikanlah. Sepakat gak sih ini teks laporan? Kalau menurut saya lebih menggolongkan ini sebagai teks eksposisi karena melibatkan Mbak Wiwin mengatakan ini teks eksposisi. Iya, menurut saya juga teks eksposisi sih. Kalau kita lihat pertama dari konteks dari judulnya, kenaikan gaji TKI di Taiwan per 1 Juli 2015, berarti di dalam teks ini si penulisnya ingin menuliskan atau ingin menyampaikan informasi, ada nih kenaikan gaji. Jadi dia menguraikan kenaikan gajinya itu tercetus dari mana. Ternyata ada kepala BNP 2 TKI itu mengatakan memang terdapat kenaikan gaji. Berarti itu diutarakan oleh tokoh atau ahli dibilang itu ya. Iya. Kata Mbak Wiwin ada tujuan dan informasinya, betul sekali. Jadi ini lebih condong ke teks eksposisi. Ya. Dan ini bersifat karena sifatnya ya ada tujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kenaikan gaji. Oke. Jadi udah bisa berarti membedakan Mbak Wiwin bisa membedakan teks eksposisi dan teks laporan. Nanti nih kita juga coba di pertemuan selanjutnya bagaimana menggabungkan teks-teks yang sudah kita pelajari. Terkadang tuh kalau kita sudah membaca artikel agak bingung untuk menentukan ini teks apa ya. Yang paling susah menurut saya teks deskripsi, teks laporan, dan teks eksposisi. Ketiganya itu hampir mirip lah ininya. Apalagi teks laporan dan teks deskripsi itu. Jadi harus pandai-pandai melihat
ininya perbedaan yang paling mencoloknya. Dan sebenarnya aplikasi sehari-harinya nggak mesti nih pasti saya menjelaskan ini harus pakai teks ini, enggak sebenarnya enggak, cuman itu adalah istilah untuk mengajar atau memudahkan kita untuk bagaimana memahami teks bacaan yang kita baca tuh. Iya, terkadang bingung menentukan ini teks apa, nggak usah bingung lah. Kalau dari segi ininya, untuk keperluan membaca, nggak usah bingung untuk menentukan ini teks apa, karena kita membutuhkan informasinya. Tapi ketika kita ingin menulis mungkin, atau menjadi penulis, memberitakan atau menguraikan apa ide kita atau pengetahuan kita, tidak ada salahnya mencoba teori yang kita gunakan, tapi jangan terpatok, saya harus gunakan teks ini. Itu sebagai batu loncatan atau bantuan untuk memperindah atau membuat teks atau karya tulis yang kita ingin buat menjadi lebih bagus sesuai dengan aturan EYD dan kena sasarannya gitu ya. Tapi berhubung karena di sini kita belajarnya sangat tekstual, ya tidak ada salahnya untuk lebih jeli melihat perbedaan teks-teks yang sudah kita pelajari. Oke, jadi kita bisa, Mbak Wiwin udah paham ya, ini kayaknya bukan teks laporan. Ya, saya juga memikirnya ya bukan. Gimana mbak-mbak yang lain? Mbak Rahma, Mbak Uli, Mbak Lia, dan mbak-mbak lain paham atau sepakat atau ada pendapat lain? Mbak Wasih Kurniasi. Ya, sekarang sudah bisa didengarkan. Gimana Mbak Wasi? Suara saya udah bisa kedengeran? Jadi gitu tadi ya, berbeda harus ininya. Tugasnya harus lebih jeli menentukan mengetahui perbedaan teks-teks yang sudah kita pelajari. Kemudian kita cari lagi nih. Yang hadir sekarang yang mau kita bahas atau kita diskusikan hasil pekerjaannya, ada yang mau? Mbak Lia tadi sudah. Dan Mbak yang lain.
Mbak Wasi nggak Pak. Oke, Mbak Wasi punya nama ininya apa, nama akunnya, nama emailnya, biar saya lihat di ini. Kita bahas sama-sama, nggak apa-apa, salah kan, namanya belajar. Saya juga menjelaskannya ya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau ada salahnya berarti ya mohon dimaklumi, kan kita sama-sama belajar. Asih, cantik, oke. Pak Wiwin, nama emailnya apa? Mbak Asi udah deh kayaknya tadi. Ini yang tentang PTS itu. Udah, Mbak. Udah nyimak kan tadi? Secara garis besar itu nggak ada lah. Lumayan tulisannya, soalnya kalau teks anekdot itu kita nggak terlalu mementingkan EYD sebenarnya, soalnya lebih ke cerita kelakar dan segala macam, lebih bebas, bahasa sehari-hari pun bisa digunakan. Wiwin, oke, kita coba Mbak Wiwin ya. Saya cek dulu. Mbak Wiwin. Sepertinya belum masuk Mbak Wiwin. Mbak Wiwin kirim ke email yang mana? Oh, belum masuk ya? Iya. Iya, Mbak, belum masuk ini. Saya sambil ngecek email ini. Mbak Lia tadi udah ya. Sekarang coba kita ini nih. Ada satu contoh lagi nih. Iya, nggak apa-apa, kirim aja Mbak. Kirim ke email yang baru. Kalau memang nggak bisa ya ke email lama saya aja. Nanti saya pindahin. Nih
tugas dari Mbak Isda Ulfa Saidah. Ada nggak namanya di sini? Oh, ada orangnya nggak yang hadir? Mbak Isda, Mbak Saidah. Ini yang baru masuk tadi. Oh, nggak ada ya? Sambil menunggu emailnya Mbak Wiwin masuk, kita ngebahas yang ini aja dulu ya, yang ada atau yang belum terbahas tugas-tugasnya. Nanti kita lanjut pekan depan, soalnya nih Mbak Ulfa, Isda Ulfa menuliskan tentang teks laporan hasil observasi jenis-jenis minuman. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghasilkan rasa. Oke. Minuman ada berkhasiat bagi tubuh. Minuman yang berkhasiat bagi tubuh dapat dibuat sendiri. Jus minuman banyak. Sekali lagi saya bertanya, ini teks laporan apa teks yang lain? Masih 15 menit lagi. Teks laporan hasil observasi. Iya. Teks observasi ya teh, benar. Jadi dia mengamati minuman, ada beberapa minuman, khasiatnya minuman, ternyata dalam minuman itu ada bahan-bahannya, pakai bahan pewarna, ada bahan yang baik dan tidak baik. Oke ya, dari segi ininya, dari segi ininya udah enak, udah runut lah cara menceritakannya. Dari segi susunan paragrafnya sudah runut. Kita teliti satu persatu ya. Sini minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, bla bla bla. Kemudian di kalimat selanjutnya ada kata minuman dapat dibedakan, bla bla bla. Kalimat berikutnya lagi minuman, bla bla, ada yang berkhasiat bagi tubuh dan bla bla bla. Nah, sebaiknya kalau dari penulisan yang baik itu hindari menggunakan kalimat hindari menggunakan pengulangan kata. Jangan selalu mengulang kata yang sama. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, bla bla bla. Kemudian dilanjutkan lagi minuman. Jadi coba mencari kata pengganti atau kata pengganti sehingga kata minuman itu tidak sering muncul. Itu tujuannya supaya orang yang membaca itu tidak bosan. Itu. Kalau sekarang suara saya udah kedengeran?
Jadi coba di ini ya, diganti lah, jangan terlalu sering memunculkan kata minuman di dalam ininya, di dalam teksnya. Nah, kita lihat di sini minuman, kita bisa ganti. Minuman adalah segala sesuatu yang dapat dikonsumsi dan dapat menghasilkan rasa haus, biasanya berbentuk cairan. Barang ini atau minuman itu kita bisa ganti dengan barang ini, atau kata lain yang lebih pas seperti ini dapat dibedakan berdasarkan khasiat sebagai obat atau tidak, penggunaan pewarna, dan produksi yang menghasilkan minuman tersebut. Nah, penggunaan kata di sini obat atau tidak, penggunaan pewarna, dan produksi yang menghasilkan minuman tersebut. Menurut saya agak kurang pas ketika karena di awal kalimat dia menjelaskan khasiat dari minuman, kemudian ada penggunaan warna dan produksi yang menghasilkan minuman tersebut. Agak kurang kurang sinkron atau kurang nyambung. Sebaiknya kita memperbaiki, membetulkan dengan memilih apakah si penulis ingin membahas tentang minuman itu dapat dibedakan dari berbagai jenisnya, jangan khasiatnya di sini, berbagai jenisnya, seperti minuman obat, minuman yang berwarna penghilang dahaga. Jadi kalau berbicara berdasarkan khasiatnya, berarti kalimat kata selanjutnya itu menjelaskan khasiatnya itu seperti apa. Untuk obat, untuk menghilangkan dahaga, untuk dan lain sebagainya yang menggambarkan kata khasiat itu ya. Terus di paragraf 2 penulis Mbak Saidahnya lagi menggambarkan minuman ada yang berkhasiat bagi tubuh, ada juga hanya sebagai penghilang rasa haus. Jadi kesimpulannya bacaan ini sudah bisalah dikategorikan teks laporan. Kekurangannya mungkin penyusunan kalimatnya harus lebih diperhatikan lagi, cari penggunaan kata yang tidak monoton atau tidak membosankan, dan maksud misalnya membuat kalimatnya itu untuk menjelaskan khasiatnya, berarti cari kata-kata yang pas untuk menggambarkan minuman itu khasiatnya seperti ini. Karena di sini tuh kesannya kita membaca kayak lompat gitu penjelasannya, mau menjelaskan khasiat, terus ada penggunaan pewarna dan produksi.
gitu, tidak fokus gitu ya. Oke, malam ini kelasnya mungkin sampai di sini dulu, soalnya udah hampir selesai kelasnya. Sudah pada paham insya Allah ya. Insya Allah pekan depan kita bahas lagi